Alam ini sudah bekerja seperti ini. Sang Buddha mengajari ke kita sebagai seorang guru, kita melakukan hal yang baik, hasilnya pasti baik. Kita melakukan hal yang jelek, hasilnya pasti jelek. Sesimpel itu. Kadang kita nggak bisa menerima itu sebagai sebuah hukum. Cek orang terbaik Buddhis kan. Benar. Sediakan sebuah cermin, lihatlah pada diri kita sendiri. Dunia pendidikan yang semestinya itu tidak terjadi. Dan korbannya tentunya banyak siswi. Pemikiran untuk mau bunuh diri. Jadi teman-teman stop doing that. Menyalahkan eksternal daripada internal ya. Mungkin ini balik lagi kepada mindset. Dominasi mental tempe ya, dia akan menjadi mental tempe. Di saham ataupun di aplikasi lainnya, di kripto. 3 detik lalu aja itu udah menjadi masa lalu. Kalimat saya tadi itu udah menjadi masa lalu. Jadi Budi selalu mengajarkan kita fokus pada saat sekarang ini. Atau kita terlalu percaya dengan seseorang ya, akhirnya menjadi membuka celah yang besar sehingga mereka itu bisa menggunakan kesempatan itu melakukan pelecehan ke kita. Hai guys, jadi selamat datang di podcast Samida Bahagia. Sebelumnya terimalah salam beris dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, jadi hari ini kita udah kedatangan tamu nih guys. Di sini ada Ko Ervin sebagai pembina dari Vihara Samida Bahagia. Terus ada Ko Jimmy sebagai ketua dan Kevin sebagai Ketua Sesi Pelayanan Terbang. ya, dan saya sebagai host dari episode kali ini. Nah, pada hari ini kami akan membahas beberapa isu atau masalah yang sering banget kita ketemui sebagai Gen Z. For your information guys, Gen Z adalah generasi yang lahir di tahun rentang 1997 sampai dengan 2012. Generasi Z ini seringkali dikaitkan dengan strawberry mentality atau apa kok? Mental tempe, mental yuppie. Itulah sebutan-sebutannya ya. Ya. Nah, kenapa dibilang sebagai strawberry? Sebenarnya kalau strawberry itu kita lihat dari buahnya, luarannya itu kan pasti cakep banget ya. Banyak banget yang bisa kita kagumi dari strawberry ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kesenggol dikit ataupun kena pisau sedikit aja udah langsung rusak. Begitulah juga dengan diibaratkan dengan mental kita. Nah, kita mulai aja langsung dari mental illness. Yang pertama depresi. Depresi itu kan bisa dipicu dari keadaan dimana mungkin kita pernah ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi. Mungkin bisa jadi dari papa mama atau pasangan kita atau mungkin teman-teman kita. Dan mungkin dari keadaan yang broken home sehingga merasa lonely, kesepian. Menurut dari pandangan Koko dan Kendrick, gimana sih sebenarnya kenapa bisa begini dan apa yang bisa kita bikin buat biar Siapa dulu? jadi solusi? Terserah. Dari paling muda ya. Kendrick pun oke. Kendrick silakan. Memang depresi ini kita lihat ya, akhir-akhir ini tuh lumayan banyak gitu terjadi di Gen Z ya. Seperti apalagi di kalangan sekolah gitu kan, kalangan remaja gitu yang udah mengenal cinta-cinta monyet lah ya, kita bilang kan. Nah, ntar kalau udah putus ya depresi, langsung merasa gak enak gitu. Padahal banyak solusi yang lebih tepat daripada sekedar Anda membuang waktu dengan depresi itu. Gitu. Kalau menurut Koko? Oke, baik. Jadi kita di sini bahas tentang mental illness, tentang depresi. Jadi depresi nggak hanya tentang percintaan seperti yang dikatakan oleh saudara Kendrick, cinta-cinta monyet, tapi bisa jadi juga tentang mental kita yang keseharian kita bekerja, contoh lembur sampai banyaklah sesuatu yang kita pikirkan sampai kita stres, itu pun juga bisa memicu depresi dan juga banyak lain sebagainya. Nah, selanjutnya menurut dari Ko Ervin, Ya, ini pengalaman Gen Z. baik Ya, ya, pengamat Gen Z. yes. Oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi, depresi itu bukan hanya 1-2 problem. Jadi kalau kita melihat dari Gen Z dengan berbagai fenomena yang ada di mereka, baik dari percintaan, broken home-nya di keluarga, mungkin pembulian, mungkin sampai pada, mohon maaf nih, pelecehan seksual, dan itu bukan hal yang memalukan lagi ya untuk kita bahas, karena memang di dunia pendidikan kita melihat secara data itu marak terjadi, bahkan di perguruan tinggi sampai ke sekolah-sekolah yang bergengsi. Jadi pemicunya itu banyak sekali.
sehingga membuat mental udah Gen Z ini mentalnya lemah, memang rentan terkena mental illness memang, ditambah lagi mungkin dengan berbagai hal yang sering muncul di dalam kehidupan mereka. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan, tergantung lingkungan. Kalau memang lingkungannya itu memang didominasi mental tempe, ya dia akan menjadi mental tempe. Jadi pertama coba lihat lingkungan pergaulan itu di mana. Mungkin wihara itu salah satu tempat yang tidak mungkin secara pengaruhnya itu jelek. Biasanya di wihara mengajarkan hal yang baik, artinya tempat di mana kita menempa mental. Jadi kalau saran saya itu dimulai dari pergaulan, circle kita di mana, karena itu sangat berperan. Kemudian yang kedua, selain pergaulan, konten. Jadi ketika memang 90% mungkin aktivitas kita sehari-hari ya nggak akan terlepas dari gadget, dan kita akan melihat dunia luar. Kita saling membandingkan, saling melihat ya berbagai konten entertainment segala macam yang niatnya memuaskan panca indera, tapi ujung-ujungnya akan lebih memperparah mental kita, karena kita membandingkan orang lain kok bisa lebih happy ya dari saya ya, kok dia itu lahir keluarga kaya ya, kok dia bisa begini ya, saya tidak ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita menjadi membandingkan, mulai membuat mental insecure dan akan memperparah ya, akhirnya berujung pada tidak menerima kenyataan. Jadi kunci di Buddhis sebenarnya bagaimana kita menerima kenyataan, bukan berusaha mengubah kenyataan. Depresi itu mereka berusaha mengubah kenyataan, tidak menerima kenyataan tapi mau mengubah kenyataan, itu hal yang mustahil. Itu mengubah yang di luar, tapi kita mengubah yang di dalam ya, untuk menyesuaikan harapan kita dengan kenyataan. Terima dulu, baru kita pelan-pelan cari solusinya. Nah, mungkin akan dilanjutkan ke pertanyaan berikut, nanti lebih teknis mungkin ke solusinya itu apa barangkali. Tapi sebagai pengantar mungkin itu dari pengamat Gen Z, bukan pengalaman sebagai Gen Z. Oh ya guys, di sini yang Gen Z itu saya, terus ada Kendrick dan Ko Jimmy. Ya. Kok generasi masuk ke generasi milenial. Ya. Dulu milenial dibilang muda ya, sekarang udah cukup tua. Oh iya kok, kalau misalnya membahas sedikit mengenai trauma, trauma itu kan bisa jadi karena tadi aku bilang juga sexual harassment, pelecehan seksual. Nah, saya udah izin nih dari teman saya ini pernah mengalami pelecehan seksual, dan hasilnya dia itu curhatnya ke saya, dia bilang dirinya itu merasa kayak kotor gitu kok. Terus kalau menurut pandangan dari Buddhis, bagusnya itu karena kan kalau dari kita yang masih muda merasa kayak nggak ada masa depan lagi. Menurut pandangan Buddhis, gimana sih kok sebaiknya kita prevent masalah ini? Ini tertuju ke saya langsung, kalau mau ditambahin atau saya dulu? Langsung dari Ko Erwinnya aja dulu boleh ya? Kebalikan ya, dari tua ke yang muda ya? Iya, Oke. sekali-sekali. Oke, sexual harassment, Ya. pelecehan seksual ya, dan memang ini disoroti betul ya di negara kita, dan akhirnya di perguruan tinggi atau bahkan di sekolah-sekolah sekarang dari bentuk timnya, tim satgasnya untuk memang anti kekerasan dan pelecehan seksual. Itu karena memang marak terjadi ya, bahkan itu di dunia akademisi, dunia pendidikan yang semestinya itu tidak terjadi, dan korbannya tentunya banyak siswi perempuan ya, walaupun mungkin laki-laki juga bisa menjadi korban. Oke, dari sisi Buddhis yang pertama, kita menjadi korban pelecehan tentu itu ada sebabnya. Ada sebabnya ya, kita berbicara mungkin hukum karma. Kenapa kita bisa ketemu dengan dia yang mungkin karakternya jelek, kita bisa menjadi korban. Kok bisa pula mungkin di pada saat itu saya misalnya ya tanpa pengawasan, mungkin karena ini bimbingan atau apa gitu ya, atau iming-imingnya untuk katanya mungkin mau belajar atau apa ya, tapi ternyata menjadi korban. Nah, itu pasti ada penyebabnya. Maka itu memang hasil dari perbuatan masa lampau ya, atau memang kita sendiri yang kurang waspada, atau kita terlalu percaya dengan seseorang ya, akhirnya menjadi membuka celah yang besar sehingga mereka itu bisa menggunakan kesempatan itu melakukan pelecehan ke kita. Tapi yang harus kita tahu, kalau dalam Buddhis kita itu hidup di masa kini. Jangan terlalu sedih, depresi, ataupun mengurusi masa lalu. Masa lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. 3 detik lalu aja itu udah menjadi masa lalu. Kalimat saya tadi itu udah menjadi masa lalu.
Jadi Buddhis selalu mengajarkan kita fokus pada saat sekarang ini. Masa hanya karena masalah itu akhirnya membuat kita tidak bergerak maju lagi. Hidup ya kita tetap harus berpacu untuk bergerak maju, mau gimana pun ya. Apapun kondisi yang telah kita alami, pertama seperti yang saya sampaikan tadi, terima dulu kenyataan. Ya, kita harus paham bahwa kita pun tidak sendiri. Karena dengan begitu maraknya aksi pemerintah saat ini untuk bisa menggalakkan tindakan anti pelecehan seksual, tentu korban-korban itu banyak speak up. Ya, jadi mereka itu juga bisa menjadi tempat kita untuk ngobrol, untuk sharing. Ya, dimana kita kan senasib, mungkin bisa saling menguatkan dari background yang sama, dari orang yang mengalami hal yang sama gitu ya. Kita bisa sharing dengan mereka. Tapi intinya kita jangan terlalu ini ya, nyut ya ke dalam masa lalu. Udahlah, kita move on, walaupun itu tidak mudah. Tapi saya rasa yang paling tepat itu sih, kuatkan diri, kemudian cari orang yang mungkin pernah mengalami hal yang sama untuk, ayo kita sharing dengan mereka. Sama-sama sembuh dalam. Ya, begitu. Iya, karena kalau dilihat dampaknya itu bisa sampai mereka menyakiti diri sendiri, misalnya menyayat tangannya sendiri, bahkan ada pemikiran untuk mau bunuh diri. Jadi teman-teman stop doing that. Kita coba fokus sama apa yang ada di depan mata dan coba pelan-pelan sembuhin apa yang udah terjadi. Social anxiety itu kan terpicu atas banyak sekali hal ya teman-teman. Bisa jadi karena kita FOMO, fear of missing out. Kita takut misalnya nih ada hal yang lagi trendy, terus kita takut ketinggalan akan hal tersebut, misalnya kayak konser lah, baju yang lagi trendy lah, yang bagus-bagus. Nah, itu bisa memacu self anxiety. Terus juga kita overthink, misalnya kayak pada sosial media, kita takut orang lain melihat ada ketidaksempurnaan dari diri kita. Itulah kenapa Gen Z sekarang sering banget kalau mau ngepost barang harus edit sebagus-bagusnya. Terus juga bisa karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hal mana yang mengaitkan kepada insecurity. Menurut pandangan Koko dan Kendrick, gimana caranya biar Gen Z ini mulai sadar dan stop melakukan hal seperti itu? Dari Kendrick? Kalau menurut saya ya, kan kita semua nggak ada yang sama nih. Iya. Ya kan? Antara saya dengan Ko Erwin dan Ko Jimin dengan Lauren mungkin nggak sama. Ya orang lain lihat serupa, tapi belum tentu sama. Pasti ada perbedaan itu. Jadi kalau Anda cemas berlebihan hanya karena berbeda dengan orang lah, pengen ikut-ikutan lah ya kan, FOMO lah, nggak akan selesai. Cara yang terbaik adalah jadi diri sendiri, upgrade diri sendiri, jadi pribadi yang lebih baik. Itu sih harusnya. Oke, jadi pribadi yang lebih baik. Hal dari Ko Jimmy dan Ko Erwin? Baik, kalau dari saya, menurut pandangan saya mengenai social anxiety ini, ya seperti artinya adalah kegelisahan, kecemasan, kepanikan. Ada orang-orang yang takut bertemu dengan orang lain, juga takut ketika mau public speaking ke depan banyak orang, panik ketika contoh kita ada jumpa sama orang sekitar berapa meter ke depan langsung lari. Itu menurut saya juga kurang ya, dan mungkin bisa untuk diperbaiki ke depannya, apalagi kita Gen Z ya pastinya seperti itu. Mungkin ada lagi tambahan dari Ko Erwin untuk menyimpulkan dari social anxiety ini. Oke, intinya kita itu selalu merasa harus menjadi yang terbaik. Kita ingin tampil yang the best menurut orang. Jadi kita merasa orang-orang itu dewan juri. Jadi kita itu harus bisa, pokoknya yang all out. Jadi FOMO tadi ya, punya, aku udah nonton konser nih, kamu belum. Ini ada trend fashion terbaru, saya harus ikuti. Agar saya nggak kalah, tanda kutip, di lingkungan sosial. Supaya ingin tampil menjadi the best. Tapi masalahnya the best ini, apa sih, adakah standar menjadi the best? Pertanyaan, manusia yang paling sukses di dunia ini ada nggak? Nggak ada. Itu relatif sekali. Itu hanya statementnya manusia, hanya penilaiannya manusia. Maka gampangnya saya menggunakan filosofi jari tengah. Ya, saya nggak akan menunjukkan jari tengah saya. Tapi artinya posisikan diri kita selalu di tengah. Kalau
Kalau kita di jempol, kita merasa the best, ya. Kita menjadi arogan, kita menjadi merasa pokoknya saya di atas angin nih, ya. Saya ini yang paling oke lah, dan kamu ini nggak ada apa-apanya. Kalau tadi posisi kelingking, kita selalu merasa insecure, kita selalu merasa paling buruk, kita selalu merasa paling tidak beruntung dan lain sebagainya. Maka posisikan kita, ingat, manusia siapapun di dunia kita selalu di tengah. Tetap ada yang di atas kita, tetap ada yang di bawah kita dalam berbagai hal. Oke, secara finansial kita kalah, tapi secara akademis kita jauh lebih baik. Oke, kita secara fisik jauh lebih tidak baik, tapi dari segi bakat mungkin kita akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang. Jadi kata Kendrick tadi menjadi diri kita. Itu saya selalu setuju. Kita itu yang namanya kompetisi membanding-bandingkan adalah tetap dengan diri kita. Kita upgrade diri untuk membandingkan dengan diri kita sebelumnya. Udah lebih baik nggak saya dari semalam, dari 2 hari lalu? Itu yang penting, bukan dengan orang lain, tapi kita itu berkompetisi dengan diri kita. Sesuai dengan syair Dharma Padaya, sekalipun seseorang bisa mengalahkan ribuan musuh dalam ribuan pertempuran, itu nggak ada artinya. Tapi ketika kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, itulah kita disebut pemenang sejati. Itu intinya. Berarti kita harus fokus sama perkembangan diri sendiri aja guys. Terus kok kalau misalnya mengenai victimized mindset. Oh iya, victimized mindset itu dimana seseorang berpikir kalau setiap masalah, setiap kejadian yang ada yang terjadi dalam hidupnya, dia mengira bahwa aku ini adalah korban. Jadi merasa bahwa aku tuh selalu dirugikan dalam posisi itu. Menurut Koko, apakah pandangan ini gimana ya, bisa diperbaiki dan bagaimana kita memperbaiki pandangan itu? Karena contohnya misalnya dalam segi ekonomi, contohnya ya guys, misalnya nih uangnya udah habis di akhir bulan, terus dia bisa menyalahkan karena perekonomian negaranya kurang bagus, terus sistem ekonomi juga menyalahkan orang lain, tapi bahkan bukan mengevaluasi dirinya sendiri. Padahal sebenarnya dia bisa aja menghabiskan duitnya karena kebutuhannya lah, keinginannya lah. Jadi dia seolah-olah mau mengontrol hal yang eksternal, bukan hal yang internal. Gitu. Kalau menurut Koko, Hendrik? Oke, Jimmy dulu lah. Ya, tengah-tengah sekarang mulai. Baik, untuk victimize tadi yang dikatakan oleh Loren, ya seperti yang kita rasakan juga di kalangan kita, Gen Z terutama, lebih memikirkan dan menyalahkan eksternal daripada internal ya. Mungkin ini balik lagi kepada mindset dan cara kita mengelola keuangan, contohnya misalnya dalam artian uang jajan udah habis tinggal segini, harus menyalahi siapa? Ya harus menyalahi diri kita sendiri, karena kita tidak bisa mengatur itu semua. Harusnya ada perincian apa yang harus kita lakukan ke depannya. Ya mungkin dari itu kita harus mengevaluasi diri kita sih, terutama menjadikan diri kita yang terbaik dan tidak usah memikirkan orang lain di sana yang tidak memikirkan kita juga. Itu sih dari saya. Kalau dari Gandri? Saya mungkin tambah dikit aja, karena kurang lebih jawaban saya ini sama ya. Oke, tidak sama. Oke. Kadang kalau kita lihat manusia itu lucu. Kenapa tuh? Egosentriknya berlebihan. Ya. Akhirnya menyalahkan orang lain kan, atas keadaannya kita sendiri yang berbuat. Harusnya cara yang terbaik adalah kita lihat ke dalam diri kita kan, introspeksi. Ya kan? Makanya cek kodam terbaik Buddhis kan. Benar ya. Sediakan sebuah cermin, lihatlah pada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat dan apa yang belum. Jangan terlalu menyalahkan orang lain. Itu kalau dari saya. Aku. Iya benar kok. Ya beli cermin ya. Beli cermin. Kalau saya lebih fokus ke jerawat kan. Oke. Victim, korban. Ya, memang cara paling enak tuh dalam hidup itu yang menyalahkan orang. Paling enak tuh. Nah, paling enak. Paling istilahnya melepas tanggung jawab. Padahal kita nggak sadar ya kadang.
alam itu sudah bekerja sebagaimana mestinya. Ada aksi maka ada reaksi. Kita contoh nih, hujan deras. Ini udah janjian nih Kendri ya dengan pacar kamu misalnya. Pokoknya jam 4 ini kalian sudah mau ngedate romantis, semua udah disiapkan ya peralatan pikniknya ya. Tapi tiba jam 4 hujan deras. Padahal tadi kamu lihat ramalan BMKG ya, pagi kamu bangun cerah banget, jam 4 hujan deras. Akhirnya cewek kamu bilang, yang nggak usah lah, minggu depan aja lah ya. Kesel kamu bukan main kan. Nah, misalnya kan kamu keluar dari rumah, kamu maki-maki cuacanya. Ya ujung-ujungnya kamu darah tinggi, sakit ya kan, stres. Nah itu hal yang tidak rasional. Jadi Buddhis itu kita diajarkan, ini loh, alam ini sudah bekerja seperti ini. Sang Buddha mengajari ke kita sebagai seorang guru, kita melakukan hal yang baik, hasilnya pasti baik. Kita melakukan hal yang jelek, hasilnya pasti jelek. Sesimpel itu. Kadang kita nggak bisa menerima itu sebagai sebuah hukum. Kadang ya kita ingin melampaui itu, kita ingin mengatur itu. Dan itu lah yang membuat manusia itu nantinya jadi depresi, sedih, gila, bahkan sampai tadi berujung bunuh diri. Jadi mental merasa kita sebagai korban itu ayolah kita hilangkan. Buddhis sangat tidak mengajarkan untuk memiliki pemikiran yang seperti itu. Semuanya itu kembali kepada diri kita. Harusnya kita memikirkan apa yang telah aku perbuat ya sehingga saya bisa mendapatkan masalah seperti itu. Bertanggung jawab. Ya, jadi kita fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Atau berdoa ya beribu-ribu kali supaya masalahnya selesai, tapi kita itu nggak pernah menggunakan aksi untuk mau menyelesaikan masalahnya dari yang paling kecilnya ya, atau akar masalahnya itu apa, itu nggak pernah cari tahu dan cari solusinya gimana masalah ini bisa selesai. Nah ujung-ujungnya itu menjadi bumerang, kita akan semakin menderita, semakin depresi, anxiety dan lain-lain sebagainya. Itu sih, kita akan semakin tidak bahagia. Itu berarti ibarat kayak ada lingkaran yang kemarin Koko ajarkan juga kepada kami. Ada hal yang kalau dalam lingkaran itu hal yang bisa kita kontrol. Kayak apa Kok? Ya, itu dari bukunya Stephen Covey. Yes. Jadi manusia itu dalam kehidupan kita, kayak dia ada dua lingkaran. Ada lingkaran perhatian dan ada lingkaran pengaruh. Jadi lingkaran perhatian itu di luar itu besar biasa, ya porsinya besar. Lingkaran pengaruh itu kecil. Jadi kalau kita berusaha melihat lingkaran perhatian, yaitu tadi hujan kita maki-maki cuaca, macet ya kita menyalahkan pengendara lain gitu, ekonomi hancur kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun gitu. Jadi kita nggak concern, kita nggak fokus di lingkaran ininya, lingkaran pengaruhnya, influence ya. Yang kita harus sebagai Buddhis, lingkaran pengaruh ini yang harusnya kita perhatikan, yang harus kita buat besar. Gitu. Contohnya itu seperti cara kita menanggapi, how we react terhadap masalah. Macet, ya udah oke, ini udah macet, terima dulu kenyataan kan. Kita mau maki-maki pun jalan nggak mungkin langsung kosong kan, langsung plong gitu kita bisa maju kan, tidak bisa. Ya udah, kita sekarang di mobil kita ngapain? Ya udah dengar lagu deh. Cari hal yang nah betul, ya. Jadi semua tergantung kita. Cuaca buruk, ya hujan, yang nggak ada salahnya. Kamu ya udah pending tadi ya, kembali ke kisah kamu tadi kan, ya udah, oh hujan enak juga, ya udahlah masak kopi aja di rumah, kan enak juga. Jadi enjoy atau tidak itu ya tergantung kita, bukan kondisi eksternal. Kejam kali kita kadang hanya mengkambing hitamkan kondisi eksternal. Kita nggak pernah berkaca pada diri kita, jadi beli kaca. Masukan juga yang bagus tadi ya. Tapi kayaknya kok, kalau menurut pandanganku, kayaknya nggak kalah penting emotional intelligence, maksudnya kecerdasan emosional kita. Cara kita, misalnya nih tadi kayak hujan, terus cara kita kontrol emosi kita biar nggak menggebu-gebu, biar nggak makin marah, kayaknya itu juga penting kok. Iya kan? Oke, jadi selain itu ada juga mental illness yang namanya self-centered. Hal mana yang seseorang merasa dirinya itu sangatlah penting. Akulah yang paling penting di sini. Akulah yang paling diprioritaskan. Mau kebutuhannya, keinginannya. Jadi kurang ada empatinya pada dirinya sendiri. Menurut pandangan Buddhis, apakah ini suatu hal yang salah kok? Karena bukannya kita kalau fokus sama diri sendiri, itu bukannya jadi lebih baik ya kok?
baru fokus sama yang lain. Oke, saya dulu berarti. Boleh Iya. kok. Boleh. Iya iya. Nah, Ya. belum tahu jawabannya ini. Oke. Ya dalam Buddhis bisa salah dan bisa tidak salah. Tapi mungkin dari sisi positifnya, dengan kita self-centered gitu ya, fokus pada diri kita, mungkin kita punya lebih banyak kesempatan untuk evaluasi. Ya, me time gitu, kita akan lebih banyak merenung mungkin. Seperti dalam Buddhis juga salah satu praktek yang selalu diajarkan ya praktek meditasi. Ya, ini meditasi juga mengajar kita untuk kembali pada diri kita. Begitu, untuk merenungi dalam hidup ini mungkin apa yang telah saya perbuat, apa yang belum saya perbuat, atau kita betul-betul bisa fokus pada pikiran. Nah itu penting ya, karena pikiran ini kan menjadi pemicu dari perbuatan. Kita betul-betul bisa fokus dan kemudian pelan-pelan kita akan terkontrol dalam segi perilaku kita, baik dari ucapan maupun dari perbuatan. Itu tidak salah, tapi yang salah itu yang tadi seperti yang disampaikan Loren tadi, misalnya egois, ya ini karma buruk jadinya. Oh Ya iya benar-benar. akhirnya dia itu selalu ingin diprioritaskan, begitu. Kemudian atau gimana ya, self-centered itu adalah kesendirian yang akhirnya membuat dia akhirnya menjadi lebih buruk lah, begitu ya. Saya nggak tahu, mungkin gadget itu salah satu aktivitas kalian itu lebih senang menyendiri, kemudian mungkin masuk ke dunia sendiri, cenderung ya, kayaknya individualis. Ya itu nggak salah, karena zamannya itu yang salah ya. Mau nggak salah sih, kita tadi sudah bilang nggak boleh kami hitamkan hal eksternal ya. Oke, nah itu kan sudah hukum alam ya, namanya perkembangan. Jadi gadget itu kan hidup di era teknologi yang berkembang pesat. Ketika ada fasilitas itu, tentu dong mereka itu akan menjadikan itu sebagai sebuah ini ya, bagian dari kehidupan, hiburan segala macam, dan itu asik banget. Karena karakteristik ini kan dibaca oleh perusahaan-perusahaan yang notabene itu mau cari duit. Maka dibuatlah medsos, maka dibuatlah hal-hal berupa fasilitas hiburan segala macam yang ada di gadget misalnya, bisa memuaskan kita. Lihat gadget sebiji itu aja semua ada di dalam. Kayak mana kita nggak menghabiskan waktu menyendiri? Katakan kita berinteraksi pun ya kita interaksinya menyendiri. Ya kita WhatsApp, kita mungkin main game, ML gitu ya. Kemudian itu kan sambil berinteraksi juga dengan orang lain. Nah itu tidak bagus. Karena tentu dong, karena kita menjadi jauh dari dunia sosial ya, semestinya begitu. Jadi akan semakin membuat mental kita semakin jelek. Ya, kemudian kita akan semakin insecure. Ataupun seperti negara-negara maju itu ada betul-betul anak muda yang mengurung diri aja di kamar gitu. Mereka nggak apa-ngapain. Nah, mereka merasa dunia luar itu kejam banget. Mereka nggak mau kerja karena mereka akhirnya ada istilahnya generasi ini ya. Intinya mereka itu udah kuliah pun nanti balik lagi ke rumah. Ya, balik lagi ke rumah. Nanti yang gaji mereka itu orang tua mereka. Ya udahlah, orang tuanya juga merasa bagus juga nih anakku kan, pulang aja ke rumah, nanti bisa bantu-bantu usaha di rumah atau bantu-bantu ternak yang ada di rumah, nanti saya gaji aja. Jadi saya juga dekat dengan anak saya. Nah ini banyak terjadi di negara-negara maju ya. Saya lupa istilahnya, tapi ada hal seperti itu yang terjadi. Cuma masalahnya karir kita gimana ke depan? Itu loh, masa depan kita menjadi bisa dibilang sangat terancam sekali kalau kita punya mindset yang seperti itu tadi. Oke sih, karena nikah itu perlu ya, tapi kalau terlalu berlebihan, ekstrim, itu menjadi sangat-sangat tidak bagus untuk masa depan kita. Intinya sih. Komentar lain? Dari saya semua udah terjawab oleh Jangan Erwin ini ya. Nanti di frame tinggal aku aja. Kendri ada? Kayaknya sama. Sama ya. Sama, Oke. Oke. Terus yang terakhir akan kita bahas itu mengenai sikap malas dan juga boros dari Gen Z. Sebagai seorang Gen Z, aku juga sangat setuju. Dimana kita tuh suka banget nunda-nunda masalah atau mungkin pekerjaan ya. Jadi selalu nunggu last minute baru mau ngerjain atau siapin. Menurut pandangan Koko, apalagi milenial ya, sudut pandangnya udah pasti berbeda. Gimana sih menurut Koko, dan mungkin sebagai seorang Gen Z bisa saling menyampaikan pendapat? Gen Z dulu lah. Silakan.
kayaknya saya nyampaikan masalahnya aja ya. Boleh. Sepertinya di Loren betul, sikap malas, menunda-nunda, sampai kalau kadang ya pas mengerjakan suatu tugas ya, ada sistemnya saya pakai. Gimana tuh? SKS. Sistem kebut Kebut semalam. semalam. Oke. Itu sering terjadi dan berulang-ulang karena merasa kayaknya masih banyak waktu deh, Setuju. iya kan? Dan kayaknya nggak perlu cepat-cepat deh saya selesaikan. Nanti juga selesai kok. Dan akhirnya saya menyesal juga sih karena harus begadang mati-matian untuk menyelesaikan tugas itu gitu. Nah, menurut Koko nih, solusinya apa kira-kira? Ini dulu mungkin pengalamannya. Jimmy. Pengalaman dari saya mengenai keborosan ini adalah, dan kemalasan juga, ya menyesal sih sebenarnya ya. Kita seperti mengerjakan tugas, ada ujian pun kadang nggak belajar ya, istilahnya kita bilang sebagai anak-anak gadget sekarang, baru keluar nilai jelek, menyalahkan diri sendiri, Lagi. kenapa nggak belajar kemarin. Lalu untuk masalah keborosan seperti spending money juga, kalau anak-anak gadget sekarang ya mungkin banyak kita lihat di luar sana yang pergi kafe setiap hari ataupun ke klub malam, kita lihat banyak juga. Ini pun bisa juga dikaitkan nanti oleh Ko Erwin dari sisi sila kelima Pancasila Buddhis ya, yang minum minuman. Nah, menurut saya itu lebih baik kita perbaiki lagi sih ke depannya. Seolah-olah ya gadget kan masih, sekarang apa itu sudah terakhir itu SMP ya yang paling besar sekarang ya. Ya mungkin ya. Generasi Alpha nanti akan dibahas tuh jadi topik berikut barangkali. Generasi Alpha mungkin next akan kita bahas lagi. Nah, untuk generasi Z mungkin dari malas dan boros itu dari saya sekian aja. Mungkin ditambahi kesimpulan dari Ko Erwin. Oke. Dari apa yang saya tahu ya, saya sering melihat konten-konten yang pasti membahas tentang gadget dari berbagai sisi ya. Ya, kenapa gadget bisa seperti itu? Sekali lagi ya zaman yang membuat mereka seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui, gadget itu hidup di masa semua itu sudah serba instan. Jadi semua itu harus cepat gitu. Apalagi hidup di masa COVID yang ya itu menjadi pemicu betul. Termasuk ke tadi ya, kesendirian itu, ya itu udah terbiasa di masa COVID. Ya sekolahnya dia sendiri di kamar gitu. Les dia sendiri di kamar, main game di kamar begitu. Memang nggak diperbolehkan kemana-mana. Bahkan pasca COVID pun nggak diperbolehkan mungkin di wihara itu nampak. Ya membuat mental itu ya betul-betul sangat ini. Ya balik lagi menjadi sangat lemah. Dan kita melihat contoh yang bekerja nih, yang bekerja Gen-Z ya. Sekarang banyak Gen-Z yang sudah meniti karir, yang sudah bekerja. Jadi sedikit-sedikit akan minta healing. Karena mereka merasa worth it. Saya udah kerja keras nih. Mumpung masih muda, bulan depan dapat gaji kok. Ya udah, HP baru, jalan-jalan, nonton konser. Jadi nggak ada planning keuangannya. Ini berbahaya banget. Coba kadang kita renungi yuk, ya. Kalau kita masih seperti ini masa tua itu gimana sih kehidupan kita? Itu harus kita renungi. Nah, oke, kita hidup di masa ini. Di masa ini untuk mempersiapkan masa depan juga, gitu loh. Jadi seperti tadi ya beberapa kasus kawan-kawan di sini Hendrik tadi memang bilang last minute belajar tidak, ataupun hanya mengharapkan ya mungkin satu malam itu cuma berdoa pengawasnya yang ini ya, pengawasnya yang ini yang baik aja yang masuk ya untuk itu biar saya bisa mendapat siraman jawaban dan lain sebagainya ya. Nah, atau oke, kita betul-betul mengerjakan di menit terakhir kadang-kadang mungkin efektif. Cuma kayak mana kalau sakit tiba-tiba? Ya kan? Kayak mana rupanya yang kita lakukan ternyata nggak benar, harus ulangi lagi. Kita nggak ada kesempatan lagi. Last minute itu sangat tidak bagus. Kalau kita punya planning yang bagus ya, harusnya ketika kita memang ada waktu yang kosong ya udah kita kerjakan. Pelan-pelan aja, nggak usah semua. Rasa malas itu kan mikirin mau kerjakan sampai tuntas, nggak usah. Sikit dulu dikerjain, picu dulu dia ya. Udah kerjain sedikit, kadang nanggung, udahlah kerjain dulu, lagi lanjut, ternyata selesai. Nah malah jantung, udahlah nantilah baru makan, saya siapkan dulu. Ternyata selesai. Jadi kalau saya sarankan, paksa dulu, mulai, paksa dulu, apapun itu, kayak nabung dari, paksa dulu, ya, paksa lihat konten
yang mengajari kita tentang investasi. Ya, yang tadi belajar, Pak Sadul belajar sedikit-sedikit. Buat suasananya, bangun suasananya, karena suasana itu mendukung. Ya, itu belajar misalnya, nggak usah harus di kamar, minta izin keluar aja, di kafe misalnya kan. Nah, kita sambil dengar musik, begitu ada bangun suasana, itu bisa membuat mood kita semakin bagus. Dan ternyata nggak disadari, tuntas pekerjaan kita. Jadi itu sih penting ya, kita itu memanage diri kita. Kita harus tahu, karena tadi ya, kalau nggak saya kerjakan sekarang, efeknya jauh lebih buruk, saya makin menderita. Bayangkan tuh, ya kayak tadi nggak mau nabung sekarang, nanti masa tua saya makan apa tuh ya? Kapan aku punya rumah sendiri ya? Kapan aku bisa beli mobil ya misalnya ya? Atas dasar motivasi itulah, kita itu sekarang harus lebih hemat, gitu. Lebih prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ya, ini juga masalah tadi, problem gimana? Kadang kita susah memulai karena rasa malas, kerjain aja pelan-pelan. Bangun suasananya. Jangan melulu di tempat yang sama ngerjain itu. Nah, itu juga masalah gadget di dunia kerja. Karena kalau kantornya gitu-gitu aja ya, vibes-nya gitu-gitu aja, mereka jadi males. Ya. Yes. Perusahaan, instansi ataupun apapun lain, lo harus menjadikan ini sebagai sebuah catatan. Itu loh. Ini work from anywhere atau membangun suasana mood yang bagus tempat kerja di sekolah itu penting sih untuk bisa diaplikasikan. Saya rasa itu. Oke. Tapi saya penasaran nih kok, boleh nggak kita bahas cara Koko mengelola keuangan? Apalagi Koko itu kan dosen dari bla 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 lah ya. Iya. Jurusan apa Kok? Oke, manajemen. Iya, manajemen. Jadi kayaknya cocok nih masuk dengan topik yang sedang kita obrolin. Menurut Koko bagusnya kita tuh gimana sih mengelola keuangan? Apakah nanti tabungan untuk ini, untuk itu, terus cara membagikannya gimana tuh Kok? Oke. Spesifik ke saya nih ya, berarti ya. Oke. Ya pertama, versi setiap orang berbeda-beda. Ya, ini lebih ke bagaimana kondisi kehidupan kita sehari-hari. Tentu yang punya cicilan dengan yang tidak, yang punya tanggungan dengan yang tidak akan berbeda. Yang punya banyak kebutuhan atau misal lagi sakit, tentu akan berbeda. Jadi sebenarnya semua kembali ke kita. Sekarang banyak sekali referensi ya, untuk kita bisa jadikan pedoman untuk mungkin masalah investasi atau tabungan, atau bahkan ada aplikasi. Banyak sekarang kan di handphone itu bisa kita download aplikasi mana kita bisa betul-betul memasukkan ya data-data pengeluaran dan pemasukan kita gitu-gitu ya. Nah, kalau saya pribadi gini, ada bank misalnya, ini bank khusus nabung, ada bank nih khusus untuk spending, untuk keperluan apa gitu. Nah, jadi begitu mungkin gajian ya memang tuh harus ditabung, ya saya masukkan ke bank yang khusus untuk ditabung, yang khusus untuk untuk spending saya masukkan bank gitu. Jadi limitnya itu kan nampak. Kalau memang udah mulai menipis, saya harus merenungi lagi. Nanti saya udah jajan banyak, apa yang bisa saya agak undur ke bulan depan baru beli lagi nih, karena mungkin saya harus bayar cicilan. Nah, yang cicilan beda lagi. Nah, jadi kalau versi saya ada beberapa bank ya, dimana untuk keperluan yang berbeda-beda. Jadi secara otomatis akan termanage atau menjadi sebagai sebuah pengingat secara otomatis ke saya. Nah, begitu. Bahwa ya memang nggak sedikit, kadang saya harus mengambil tabungan lagi, memang kadang nggak cukup. Makanya saya kan lihat kondisi, ada hal-hal yang memang kadang di luar ekspektasi kita. Tapi itu sih, makanya ketika saya mungkin tidak nabung dulu, nah kadang dana darurat itu kita nggak akan bisa tahu ya kapan harus kita pakai. Contoh tiba-tiba aja ada musibah atau apapun yang kita harus mengeluarkan duit dengan jumlah yang besar. Makanya itu harus juga menjadi salah satu hal yang kita ingat, anak muda ya, bahwa kita jangan mikir dong saya hedon-hedon sekarang, bisa aja besok lusa ada keperluan dana yang mendesak misalnya. Itu sih. Nah, itu versi saya. Ya, begitu saya rasa. Mungkin ada tambahan lagi dari Koko dan Hendrik? Ya, mungkin saya nambah sedikit, lebih ke bertanya lagi. Boleh. Tadi masalah mengolah keuangan, ya. Ini kita dari saya sendiri mau nambahin, bertanya, apakah ada istilahnya kan kita kaum muda ini investasi, apakah efektif untuk sekarang kita investasi contohnya di saham ataupun di aplikasi lainnya, di kripto dan lain sebagainya, menurut pandangan Ko Erwin gimana? Ya memang harus, maka anak sekolah pun harus belajar itu, tapi sesuai dengan kemampuan.
Jangan, intinya gini ya, kalau investasi itu jangan langsung melihat hasilnya. Kita mulai dulu deh, pelajari mana kira-kira yang paling memungkinkan bagi saya sekarang. Dan memang yang secara investasi itu yang mungkin yang paling baik versi saya, yang memang sesuai dengan saya itu apa gitu, sebagai seorang anak sekolah, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang karyawan baru misalnya, begitu ya, karena itu penting dan harus memang pelajari ya. Saran saya lihat aja konten. Karena sekarang banyak kan mungkin anak muda yang juga buat konten tentang masalah investasi yang memang terpercaya, bukan yang seperti money game, bukan yang seperti ibaratnya Scam ya? ya, dimana pokoknya investasi katanya kan, tapi ujung-ujungnya adalah seperti judi begitu. Tidak, kita memang melihat betul-betul yang terpercaya, dan kita mulai aja pelan-pelan ya. Itu Terpercaya dalam arti dilindungi oleh OJK dan salah satunya yaitu memang figurnya itu memang figur yang udah betul-betul kita kenal baik. Udah centang biru misalnya, tapi nggak lihat centang birunya juga ya. Udah melihat dari segi rekam jejaknya, ini orang yang memang gimana dalam segi kredibilitasnya sebagai seorang ahli keuangan. Banyak sekarang kan anak muda yang buat konten seperti itu, kita bisa belajar dari sana. Itu mungkin mereka lebih ngerti, karena saya memang tidak ahli di bagian keuangan, tapi mungkin itu sebagai masukan. Investasi penting dan harus, karena itu untuk masa depan kita. Nah begitu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Oke. Mungkin dari Kendrick ada yang mau nanya kembali atau mau nambah gitu? Sudah cukup jelas. Sudah cukup ya. Baik. Jadi ini guys, pembahasan tentang kami mengenai mental illness yang sering kali kita hadapi. Mungkin teman-teman perlu kontrol diri. Apa tadi kok? Mengontrol hal yang di dalam kontrol kita sendiri. Dan apa yang udah terjadi ya, kita pelan-pelan memaafkan diri kita sendiri dan lepaskan, mulai move on dan fokus sama apa yang ada di depan. Mungkin itu aja dari kami. Terimalah salam Buddhis dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. See you guys.